续的lanjut ya. 上个星期的课的时候，老师教是 i 的变调 ya, perubahan nada huruf i. Udah dibaca sendiri. Nah, ada pertanyaan nggak mengenai ini? Jadi 一的变调 ini adalah berubah dia nada 1, 2, 3 akan berubah menjadi nada keempat. Sebenarnya dia aslinya kan nada 1, tiseng. Ya. Kalau dia diikuti di belakangnya ini yang diikuti oleh kata lain, ya kan? Diikuti oleh kata lain ada pertama, berarti ini tian, dia juga seming, pisang sepan.它就变成第四声, dia berubah menjadi nada keempat. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada terlalu kesulitan, kita kalau membaca bisa terasa nanti. Ya. Makanya mulai dari i tepian tiao ini kamu bisa belajar nada. Ya. Dengan mendengarkan dengan telinga, kita rasakan, bisa tahu, oh ini harusnya nada keberapa. Nanti juga pelajaran-pelajaran yang lain, ya kan? Mungkin yang pertama kali loh ngajarin kamu kemarin yang huruf 2 goresan, 3 goresan, suruh ngapalin juga nadanya. Ya untuk awal memangnya supaya kamu tahu cara membaca nada 1, 2, dan 3 itu bagaimana. Itu. Setelah kamu udah menguasain, sekarang kalau ada kata-kata yang menggunakan nada ini kan semua bahasa Mandarin kan menggunakan nada. Jadi kalimatnya kan juga ada bernada. Gitu. Kamu bisa terasa sendiri nantinya. Gitu. Kalau kamu udah benar-benar menguasain nada 1 itu, suaranya kan datar dan suara kencang sekali. Gitu. Nada 2, suaranya dari tengah langsung menghilang. Nada 3, suaranya belok. Nada keempat dari suara kencang sekali kan dan langsung turun ke bawah. Nah, dengan kamu udah mempelajari tanda nada itu, lain kali jadi kalau kita belajar ada kosakata baru, maka nadanya dengan otomatis kita bisa langsung menguasain. Langsung kita bisa terasa kalau kita bacanya kurang tepat. Gitu. Nah, ini juga sama dengan perubahan nada ini. I tepian tiao, ya, perubahan dari huruf nada i. Jadi kamu nggak usah, wah kok bahasa Mandarin ini banyak banget ya peraturan-peraturannya. Sebenarnya tidak ada terlalu banyak banget, tapi kita memang harus banyak menggunakan feeling, ya perasaan kita. Itu yang terutama. Kalau udah terbiasa menggunakan perasaan kita atau feeling kita bisa tahu ini harus nada keberapa. Makanya basicnya dipelajarin dulu. Makanya lo selalu ngomong basicnya pelajarin dulu. Ya, dasarnya pelajarin dulu. Ini menjauh. Pak Wo Jiku Ticu. Ya. Jadi harus digenggam ini semua basicnya ini. Kalau dari tangan kamu semuanya, ya Changguo Jiku Ticu, jadi kamu udah gampang untuk belajarnya. Ya. Oke. Ini tepian tiao ya. Kalau nada 4, diikuti oleh nada 4, dia berubah menjadi nada kedua. Nggak mungkin kita bacanya i ke, karena mungkin ya i ke, kan nggak enak kan suaranya juga. Biasanya makanya kita bacanya i ke. Nah, kalau i ke kan suaranya kedengaran kan. Nah, kita udah tahu jadi bahwa kalau diikuti nada 4, kita harus berubah menjadi nada kedua. Jadi i ke bukan i ke. Ya, nah itulah caranya kita belajar nada. Jadi selanjutnya nggak perlu terlalu kita hafalkan, tapi kita mengerti dengan perasaan kita, dengan feeling kita. Ya? Ini juga seperti perubahan nada ini menjadi nada ringan. Ya? Nah kalau ini nggak terlalu banyak kamu jumpain, ya, ya, nggak terlalu banyak dijumpain untuk sekarang. Yang sekarang banyak dijumpai yaitu perubahan dari nada 1, 2, 3 menjadi nada 4 ini. Dan nada 4 berubah menjadi nada kedua kalau diikuti oleh nada keempat. Ini yang banyak dijumpain. Kalau yang ini nggak seberapa, tapi kamu juga harus sedikit mengerti. Ya, nah, di tengah-tengahnya berubah menjadi nada ringan. Kalau ada 2 kata kerja, di tengah-tengahnya ada i, itu pasti dia berubah menjadi nada ringan. Jadi kita nggak boleh bacanya
tu, itu, nggak boleh gitu. Jadi tu, itu. Nah, I-nya di kayak ringan banget suaranya. Gitu. Ya. Seperti ini juga, xiang, i, xiang. Ya. Jadi kalau yang tengahnya ini yang menjadi nada ringan nggak pengaruh ya sama yang verb-nya ini ya. Sama kata kerja ini biarpun ada keberapa pun nggak ada pengaruhnya. Ya, nggak ada ngaruhnya. Jadi tetap ya, hanya yang tengah i-nya yang ada yang berubah. Oke, udah jelas ya. Selanjutnya tidak ada terjadi perubahan nih ya sama sekali asli artinya dia nada pertama. Ya. Itu untuk angka atau bilangan aslinya dia kan bilangan dia seperti i ya tetap i. Nah, i ya tetap i ini. I ya tetap i. Biarpun nanti angka ratusan. Ya, tapi kalian di belakang loh ya. Nanti ketemu angka ratusan harus ceritakan lagi. Nah, ketemu angka-angka. Ada pelajaran yang kemudian. Ya. Nah, seperti ini di depannya ada huruf lain seperti ini. Ya, ti. Kemarin kita udah belajar kan, anshen ti yao ti chu ti kan ya, makanya harus menggunakan ti. Sering juga harus ngomong ti ke, ti shan ye, halaman 3 kan, ti shan ti ye, menggunakan i-nya aja, ti ye, ti ke, menggunakan kata ti kan di sini. Nah, itu pasti yang kedua ini adalah nadanya nada tidak berubah. Nah, ini mengenai i tepian-tiao, perubahan nada huruf 1. Oke, selanjutnya saya mau menerangkan yang ini, pu tepian-tiao. Ya, nah, pu juga banyak, bisa terjadi perubahan juga. Jadi kalau ada perubahan seperti i sama pu ini, langsung ya, kita tanda nadanya harus dirubah langsung. Nggak seperti kemarin, ada nada 3 sama nada 3, kita bacanya aja yang berubah. Ya, nada 3 tambah nada 3 berarti nada 3 yang pertama kita berubah menjadi nada kedua. Nah, waktu kita bacanya aja, tapi nulisnya tetap tidak ada perubahan sama sekali, tetap nada ketiga. Kalau pu sama i ini ada, langsung harus dirubah. Ya, seperti i tadi itu kan langsung dirubah nadanya. Ini pu juga sama, harus tetap dirubah. Ya, perubahan tanda nada pu. Nah, pu aslinya kan ada 4, ya kan? Tapi jika diikuti dengan nada 4, maka dia berubah menjadi nada 2. Hanya ini aja yang berubah. Nah, seperti ini. Tulisan tah, ada besar kan, kemarin udah belajar juga kita ta ada nada keempat, udah hafal banget semuanya ya. Udah tahu semua kalau ta ini adalah nada keempat. Ya, kita pertama kali belajar kan, jadi masih ingat banget kayak gitu. Nah, di sini kalau diikuti oleh depannya ada kata tapu, ini harus berubah menjadi nada 2. Tadi buta, kita nggak bisa baca buta. Ya nggak mungkin kan, suaranya udah nggak masuk kan, gitu. Nah, bisa terasa kan? Tadi buta, seperti juga tulisan shi kan ada keempat. Jadi bu shi. Oke. Nah, di sini juga kita tidak mengalami seberapa terlalu kesulitan apapun. Cuma kita selalu menggunakan feeling dalam mendengarkannya. Jadi pasti bisa tahu. Juga nanti kalau udah terbiasa, ya kan udah punya perasaan feelingnya gini, nanti ada pelajaran lain kita nggak perlu terlalu memperhatikan tanda nadanya. Kita ngomong aja udah pasti udah betul. Nah, gitu. Kalau kemarin kan lo sudah lalu terus menitik beratkan kan, dipelajarin tiap kosakatanya, dihafalkan, terutama cara membacanya, lo kan selalu ngomong gitu. Supaya kamu apa? Mempunyai dasarnya dulu. Kalau kamu udah punya dasarnya, lah sekarang ini udah tidak perlu lagi, karena kita udah punya perasaan untuk mendengarkannya. Bisa ketahuan, nada keberapa. Nah, tapi kalau kamu masih belum ada basicnya, belum ada dasarnya, ya nggak ngerti, nggak tahu artinya. Kok sama aja rasanya gitu. Kok bedanya apa, nggak ngerti. Makanya kalau dari awal kemarin saya ajarkan kamu udah menguasain, udah tahu,
udah dimilikin semuanya, udah dikuasain bener-bener. Nah, sekarang kalau lo ceritakan gini, kamu udah tidak mengalami kesulitan sama sekali. Tadi juga langsung bisa. Ya, maka lo dari awal udah ngomong, pelajarin basicnya dulu, pelajarin basicnya dulu. Ya. Kalau basicnya udah kamu kuat, kamu nanti bisa menjadi suatu besi magnet. Jadi benda-benda yang lain, besi-besi lain langsung tinggal melekat ke kita yang mempunyai besi magnet ini. Itu tidak terlalu kesulitan harus menarik semuanya itu, dia bisa tersedot oleh kita sendiri. Nah ini sekarang kita mulai kalau udah menjadi besi magnet ya langsung ini kita langsung bisa terasa. Ini mulai untuk nada loh, saya ngajarin pertama ya, yang bisa langsung ikut kita ya, langsung melekat ke kita. Tidak perlu kita bingung-bingung gimana supaya dia mengikuti kita, tidak ya, bisa langsung dengan sendirinya. Oke. Yang selanjutnya tidak terjadi perubahan jika diikuti oleh nada-nada lain. Jadi berarti nada lain ya cuma nada 1, 2, dan 3 kan. Dia tidak berubah. Jadi tetap dia nadanya nada keempat. Punya nada keempat. Seperti ini ya. Nah, puhe, puhe, ya, puhe. Nah, he kemarin udah tahu kan artinya apa he? Hitam. Jadi puhe tidak hitam. Ya kan itu. Maka punya tetap nada keempat. Nah, ini loh selalu menggunakan kata-kata yang udah kamu pelajarin. Ya, seperti he, seperti ini sekarang hong, diol kan, pu hong, juga nadanya keempat. Diikutin kan dari berapa? Nada kedua kan hong, tadi pu hong. Nah, tetap nada keempat. Nah, ini diikutin nada ketiga. Ya, ciu, kemarin kita belajarkan, goresan ketiga ciu, durasi kan nih kan, ciu durasi kan, tadi pu ciu, tetap nada 4. Ya. Boleh sedikit dihafalin kalau yang masih belum memahami. Kalau yang udah memahami, udah mengerti, punya perasaan, udah feelingnya udah kuat, tidak dihafalin pun nggak apa-apa. Ya, kalau dihafalin tujuannya apa? Tadi lain kali semisal mau memberi ini pelajaran untuk adiknya atau temannya yang ngerti bahasa Mandarin, kamu sebagai yang ngomong gurunya gitulah boleh ya. Ya, bagi gurunya ngajari teman kamu atau ngajari adik kamu gitu ya. Adik kamu tahu ini. Ya, bahwa nada-nada yang diikuti nada-nadanya 1, 2, dan 3 pu itu tidak mengalami perubahan. Itu. Kalau diikuti nada keempat dia mengalami perubahan menjadi nada kedua. Itu aja. Ya, kalau nanti yang mau menghafalkannya, mengingatnya. Gitu. Ya. Tapi kalau yang enggak juga nanti enggak perlu dihafal juga kita ketemu tulisan ini enggak mungkin kita bacanya bisa keliru nadanya. Oke, udah jelas ya. Yuk kita mengulang sedikit yang kemarin pelajaran apa? Pelajaran alge ya. Setiap bab di sini karena ada alge-nya kan. Ada lagu untuk anak-anak itu loh. Ya, atau kalau enggak lagu untuk anak-anak ya yuetu. Yuetu ada dibaca sampai dipahamin. Kemarin di pelajaran kelima ini ada yuetu-nya kan. Yuetu-nya apa? Yaitu wae papa, wae mama di sini ya, yuetu-nya ini. Ini udah dipelajarin semua kan? Udah dibaca berulang kali kan sampai hafal banget. Kemarin juga lo sudah ngajarin gerakannya juga ya kan itu. Jadi kalau kamu dengan ikutin gerakan, jadi nada kamu tuh jangan ngikutin juga. Gitu. Hari lebih mudah kita belajarnya, ya. Juga lebih memahami jadinya gitu. Apa sih sebenarnya ini? Ya, seperti kalau kamu ngomong wo ai papa, wo ai mama, ya kan? Kamu ngomong wo ai, kamu kasih tanda begini juga tahu kan? Nah, berarti kan cinta ai, wo ai papa, papa sebelah sini, mama sebelah sini, gitu ya kan? Jadi wo ai papa, wo ai mama. Nah, otomatis kamu baca ai dan ada keempat, ya kan? Itu tadi wo ai, ya wo ai papa, wo ai mama. Ya langsung suaranya udah bagus.
Nah, lantas tati si xiao hua de jia hua. Nah, kamu boleh tangannya gini seperti bunga. Jadi kamu tahu, hua itu benar-benar artinya bunga. Gitu. Jadi nggak lupa. Paham banget kan kalau hua itu bunga. Nah, tati ada daratan, sudah ngomong daratan yang luas. Jadi tangan kamu menyebar begini. Nah, shi udah tahu kan kalau adalah, udah hafal banget. Xiao hua de jia. Jia kamu boleh gini, rumah. Ya kan gitu. Lantai tahai lautan yang luas kan, lalu juga ngomong lautan yang luas kamu bisa begini. Kan bergelombang kan di laut dan luas kan, tangan kita bergelombang gini juga melebar tangan kita. Tahai, xiao i kan jalannya begini. Pakai sirip kan ini ya, jadi kamu tahu juga itu bahwa oh, ini ikan itu i. Nah, bacanya juga nggak salah, dibacanya i. Nah, ikan kan pergi. Ya kan jalannya terus menuju ke depan. Itu jadi i, jadi suaranya juga menghilang kan i. Nah, itu cara mengingatnya bisa. Dengan cara-cara lain pun nggak apa-apa, banyak cara ya gitu. Nah, di setiap siswa mau mendapatkan cara untuk menghafal nada maupun arti bisa macam-macam. Nah, Lao Tzu ini juga mengajarkan gitu, kalau mau nirunya Lao Tzu juga boleh, kamu cara sendiri yang lebih bagus juga boleh. Supaya untuk belajarnya lebih mudah kita emangnya. Ya. Xiaoyi Tejia, mungkin lagi nih rumah, ya kan itu. Nanti, 这是我的, 这 kan ini udah tahu semua kan, 这是我的家, 我 udah tahu kan nih, 我的家, rumah saya, itu. Ya. Ada banyak lagi, 小花, ya, 小花 bunga lagi kan, 小花, 爱大地, nah, 爱 cinta, ya kan sayang. Sayang apa? Sayang daratan, dari tangan kita gini juga, gitu. 小雨爱大海. Jadi 我呢，如果我呢，我爱爸爸，我爱妈妈. Nah, udah kita belajar yang gampang sekali, nadanya juga dapat, artinya juga dapat. Itu caranya. Oke, tadi belajarnya gampang banget kan? Makanya udah tahu selanya, ya, udah tahu triknya, belajar apapun itu mudah. Ya. Kamu trik-trik dan cara-cara ini kamu juga bisa menemukan sendiri, ya, itu terserah di mana. Kalau emang kurang, ya waktu itu jelaskan ini kamu tiru juga nggak apa-apa. Ya, jadi banyak caranya untuk menguasainya. Oke. Nah, jadi nanti itu dibaca-baca lagi ya, terutama Olge. Ya. Ya, udah terima semua ya, kayaknya ini ya. PDF-nya yang Tilioke adalah pelajaran ke-6. Udah pada terima semua kan? Udah ditulis juga semua kan ini, loh sudah ngomong kalau udah terima, coba di bukunya ditulis, di sengsunya itu. Ya, di sengsunya ini kamu tulis artinya itu. Ya, pakai bahasa Indonesia. Seperti ini. Kamu udah nggak asing lagi kan, karena kalau baca udah pada semua udah bisa kan bacanya qu. Karena ada ide dua kan qu. Dan lagi ini adalah suara aspirat yang ada anginnya bisa menyembur. Ya, maka kita bacanya juga harus menyembur. Kalau yang tidak boleh juga. Ya. Yang menyembur harus menyembur. Jadi kamu belajarnya gampang banget, seperti pe, ya kan, pe itu kan kebalikan daripada tulisan Mandarin bahasa Indonesia kan, tulisannya p kan itu. Nah, dia akan mengeluarkan ini angin atau menyembur. Nah, itu caranya gampang. Jadi kalau p tulisannya p bahasa Indonesia tapi kita percaya pe ada semburannya juga, gitu loh. Ya, jadi udah gampang sekali kan mengingatnya. Jadi kita nggak usah bingung banget kalau kita udah tahu triknya. Ya, kenapa ini Anita? Buku apa loh? Catat di buku sili-sili khusus belajar Mandarin loh. Maksudnya apa ini? Saya nggak ngerti. Catat di buku sili-sili itu apa maksudnya?
Ya, tipu jelas putung ya. Di suatu catat di buku sile-sile itu apa? Bukan sile-sile. Ya, lo kan udah kasih buku semua ke kamu. Lo sudah kirim kan yang ikut semua ini ke rumah kalian semua. Udah terima semua kan. Kemarin juga ada ngomong kan terima semua kan. Lo sudah nanya pancang sih. Nah, artinya udah terima semua. Itu. Yang kemarin waktu didata oleh pancang siapa yang mendaftar ke pancang dan pancang ngirim ke Lause alamat kamu, itu lo sudah kirim semuanya. Yudimi ya, kena Yusan Alming ada 32 siswa. Ya, ada yang jauh juga tempatnya ya. Ada yang di Sulawesi, nggak salah di Manado, nggak salah juga ada lo juga agak lupa ya itu. Harus lihat catatannya. Jadi lo kirim semua. Kamu kan tinggal terima bukunya aja kan gitu. Ongkir atas sudah lo yang tanggung semua buku dan ongkir lo tanggung semua ya. Jadi kamu tinggal terima bukunya dan belajar. Nggak dapat kamu udah ini nggak daftar nggak ke Pantang waktu itu? Saya nggak dapat loh. Saya pun nggak dapat loh. Bentar nanti lo lihat dulu ya nama-namanya siapa aja. Kayak lo lihat Arif sama Anita ini ada nah. Kok nggak dapat? Bentar, nanti lo lihat lagi. Kalau Saminta ini kayak nggak ada kemarin ya namanya Saminta lo. Saya ingat lo saya ya. Nah, nggak dapat buku. Emang karena kamu nggak daftar. Harusnya kamu kemarin makanya lo ngomong siapa yang aktif ini pantang gitu. Ya, yang aktif toga ditanyakan alamatnya jadi bisa ini lo kirim bukunya. Bukunya lo sudah kirim semua kok ya. Itu. Resinya apa ada lo simpan masihan. Kalau sampai nggak terima. Tapi juga lo sudah nanyakan ke penjual bukunya, katanya nggak ada kembali. Soalnya lo menggunakan alamat dia ya. Lo sama sekali nggak menggunakan alamatnya lo. Ya, menggunakan alamat penerbit buku ini. Ya, di Surabaya emangnya. Jadi kalau yang belum dapat ya, misal mau ngikutin pelajaran lagi, ya kamu harus ini usaha sendiri, tanya ke Pantang, beli di mana. Pantang nanti bisa memberitahu. Ya, jadi yang bergabung yang terakhir ini lo sudah nggak ngirim lagi, ya nggak hasil lagi. Gitu. Kemarin lo sudah nanya ada berapa yang ikut lo kirim semuanya, ya itu. Tapi kalau belum dapat ya terpaksa kamu usaha sendiri, ya itu beli sendiri juga. Mungkin ongkos kirim juga tanggung sendiri. Kalau kemarin tidak, ya buku semua sampai di tangan siswa, tidak ada apa sama sekali, tidak keluar biaya sama sekali, ya. Jadi sekarang kalau yang mau boleh tanya Pancang, bukunya apa, kamu nanti bisa butuhkan ini loh, bukunya Xian Dao Huai, ya, 我们学的现在第三册 ketiga, ya. Nanti lo cek lagi yang ngomong nggak diterima itu tadi Arif sama Anita lo sekali lihatnya ada nama kamu tuh ya. Itu. Lo cek lagi nanti lo tanyakan juga ke penerbitnya juga. Kalau enggak ke kantor posnya juga lo sih. Tapi udah lama ya, nggak tahu masih bisa nggak dilacak. Kalau nggak bisa ya udah hilang berarti ya. Nah, seperti kemarin lo ngirim hongpao ya waktu itu kan lo juga ngirim ke anak-anak apa hadiah-hadiah untuk imlekan itu ya kan. Padahal lo ngirimnya bukan ke kantor pos, bukan juga melalui Gojek, tapi melalui toko kue. Ya. Lo pesen kue itu kirim ke siswa itu lo ngirim buku juga. Waktu itu pelajaran baru apa gimana? Oh, ya ada pelajaran baru. Jadi lo selipkan di dalam buku ini, lo sebungkus di buku ini bersamaan dengan hongpao-nya itu. Ternyata hongpao-nya diambil sama pengirimnya. Gitu. Kuenya disampaikan, bukunya disampaikan, tapi hongpao-nya hilang. Gitu. Ya uangnya nggak seberapa sih ya. Tiap siswa cuma 200.000. Gitu. Tapi kok diambil loh, juga heran. Ya udah nggak apa. Ya mungkin belum rezekinya mereka ya yang terima buku sama kumpulnya.
berarti kamu juga gitu ya. Nah, terima buku berarti bukan rezeki kamu. Kalau sampai hilang ya, terus juga nggak mau terlalu menuntut, ya biarin gitu ya. Nah, oke. Nah, yuk kita lanjutkan lagi. Kalau yang ada buku ya coba ini kamu ini ya, kamu print juga boleh ya, tapi nggak selengkap jadi buku ya. Ini saya udah dapat CC Lause. Oh ya, Leilana ya. Kita berarti hari ini aku buruk, jadi nggak masuk. Nggak apa-apa. Oh, hari itu nggak masuk. Lause ngomongnya hari itu bukan hanya sehari ya, ngomong sama Pancang. Dia beberapa hari. Pancang tolong Pancang. Anak-anak tanyain nama-namanya semuanya. Bukan hanya sehari. Tapi Lause emang nyuruh Pancang. Di kelas Lause nggak ngomong sama sekali. Ya sekarang baru kamu ngomong gitu, baru Lause ngomong. Kalau kamu nggak ngomong, Lause juga nggak mau ngomong. Ya, nah, kirain bisa terima semuanya. Ya, semua Lause serahkan ke Pancang. Gitu. Ya dia nggak apa-apa ya, nanti kalau sudah langsung ngirim 2 ya, jilid 3 sama jilid 4. Nanti kalau jilid 5 ya, kalau semua masih tetap belajar di sini, nilainya bagus, pasti nanti langsung kirim lagi ya gitu. Biarpun jauh langsung kirim ya. Nah, kemarin ada yang jauh banget sampai berapa biaya kirimnya mahal kok ya, sampai 100 lebih, hampir 200.000. Nah, ya hanya ngirim 2 buku tapi nggak apa-apa ya. Nah, pokoknya semua rajin belajarnya, bisa dapatkan ilmunya, lalu lebih senang ya. Oke, udah tulis semua. Sekarang yang belum dapat buku coba ditulis, ini nggak apa-apa ya. Kalau kamu udah print ya udah kamu print ya, karena mau hafalkan gitu. Kalau yang punya buku bisa langsung tulis bukunya juga boleh ya. Kalau enggak mau di print juga boleh. Jadi bukunya bersih banget tuh ya kan. Ada yang siswa gitu, jadi bukunya bersih banget, nggak ada coret-coretnya sama sekali ya. Tapi dia hafal semua kata-kata itu, bertulisan she, udah langsung tahu lalu artinya pergi dia gitu. Ya itu yang lo harapkan emangnya ya. Jadi kamu benar-benar dapat menghafal ini ya. Kamu kuasai ilmu ini, huruf ini kamu mengerti. Bacanya adalah she, artinya adalah pergi ya. Hao, dia xue xiao ya, ini baca xue-nya penting ya. Jangan sampai salah bacanya xue. Xue kemarin kita sudah belajar artinya kan belajar ya. Di sini juga artinya xue. Kalau xue xiao di sini bukan kata kerja tapi kata benda ya. Berarti kita beli sendiri lagi Lause yang belum dapat. Ya lah iyalah, kalau kamu harus beli sendiri kalau belum dapat. Berarti kan hilang gitu ya kan. Berarti kalau nggak sampai tangan kamu berarti hilang atau hilang di pengiriman, ya kan? Ya, soalnya harus ngirim di kantor pos semua ada resinya kok. Ada sampai sekarang harus simpan masih anak itu. Lalu sudah nanya sama penerbit buku, mungkin kalau mereka mengembalikan gitu, nggak ketemu alamatnya. Nah kemarin loh kan ngomong, tolong cantumkan nomor HP-nya. Jadi misal kalau yang pengantarnya itu nggak ketemu alamatnya, jadi bisa telepon. Itu maksudnya langsung. Ya. Tapi udah dengan cara begitu masih hilang ya. Ya gimana lagi ya? Ya, xie ya, Christine. 不用写呀，不用写。你们努力学习，老师就非常的感谢了。Ya, itu kamu belajar dengan bagus, dengan benar-benar, lalu merasa terima kasih banget tidak. Ya, jadi Laosu harusnya yang berterima kasih pada kalian karena kalian mengikuti pelajaran Laosu dengan bagus. Ya, itu sudah termasuk hadiah terbesar bagi Laosu. Ya, kalau memberi kamu buku, memberi kamu pelajaran itu bukan apa-apa, ya. Karena kamu semua masih membutuhkan ilmu ini, gitu. Harapan kamu masih panjang soalnya, ya. Masa depan kamu masih panjang. Jadi kamu harus mendapatkan ilmu ini, itu yang paling bagus, ya. Untuk bekal kamu, untuk harta kamu besok kalau mau ini bekerja atau cari duit, ya. Karena bahasa Mandarin ini di tahun-tahun ke depan ini pasti digunakan ya gitu. Jangan sampai kamu nggak bisa, kan sayang gitu ya. Mumpung sekarang masih muda juga, belajar yang giat. Mumpung juga ada gurunya yang mau ngajarin kamu, memberi semangat kamu,
memberi hadiah kamu juga, ya kan? Ya, ya, xue xiao. Makanya sekarang kalau waktu belajar dengarkan yang bagus supaya nggak sampai terlewatkan, ya. Nah, jadi keterlewatan apanya juga, kelewatan bukunya juga nanti nggak dapat, ya kan itu. Apalagi nanti kalau bagus langsung mau dikirim kasih hadiah lagi, ya kan? Ya. Nanti hadiah yang dapat itu melebihi ya daripada ilmu kamu yang kamu dapat. Ya, ilmu yang kamu dapat nanti bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Ya, itu. Ya. Nah, waktu itu kamu mau ingat Lao-Tzu boleh, nggak ingat Lao-Tzu juga nggak apa-apa ya. Karena udah umum kan udah tahu semua kan. Nah, guru adalah pahlawan yang tidak ada namanya. Memang tidak ada namanya. Lao-Tzu juga banyak ngajar siswa ya gitu. Jadi udah tahu mereka udah sukses, sudah lupa sama Lao-Tzu. Banyak. Sudah ngalamin begitu, tapi kok tetap mau Lao-Tzu. Ya memang itu Lao-Tzu senang gitu. Melihat mereka sukses, senang banget. Biarpun mereka sudah tidak ingat sama Lao-Tzu sama sekali dan ya itu nggak apa-apa. Ya, tapi dia sukses, Lao-Tzu dia merasa senang. Ya, oke. Hao, ini sedikit cerita Pak ya. 好，没关系啊，浪费你们的时间。好，学校ya，学第二声，校第四声ya，学校ya. Maka kalau sebacanya tirukan semua supaya ada yang nggak salah ya. 学校 sekolahan artinya ini tempat ya, keterangan tempat. Ya, keterangan tempat itu di dalam bahasa Mandarin disebut kata benda ya, 名词 ya, disebut kata benda. Kalau 区 ini kata kerja ya, 动词 namanya. Kamu dengerin sekarang ya, 动词、名词、形容词, apa kamu dengerin aja nggak apa-apa. Nanti kalau udah pas tulisannya lo terangkan, nanti lebih cepat masuk. Ya. Nah, Tisan, Taosang, kita udah pernah belajar ya Taosang ini ya, udah hafal semua ya. Taosang adalah pagi hari ya. Tao adalah pagi. Kalau ada shangnya berarti ada harinya. Kalau Taoannya tulisan Tao satu emang pagi artinya. Ya, kemarin juga udah belajar kan, lo tuliskan semua kok. 好，第是意愿ya，意愿，一滴生愿第是生 ya, nada keempat ya. Yuan ini kemarin juga udah lo terangkan adalah suatu halaman yang luas itu ya. Kalau kamu ngerti pekarangan, ngerti enggak ya, banyak siswa sekarang yang ngerti, lo ngajarin siswa SD lo semua pekarangan yang ngerti ya itu. Tapi kalau lo menggunakan bahasa Inggris mereka ngerti ya. Jadi yuan itu kalau bahasa Indonesia artinya pekarangan yang luas. Maka yuan rumah sakit zaman dulu itu harus ada taman-tamannya, harus ada pekarangan yang luas, ada halaman yang luas. Itu baru ada udara yang segar. Kalau zaman dulu kan nggak menggunakan AC. Ya, jadi terbuka semuanya, ada jendela, dibuka jendela itu dapat udara dari luar supaya yang sakit cepat sembuh. Ya, itu harapannya. Tapi sekarang karena lahan terlalu mahal, maka Yuan menggunakan AC semua dan dinding semua, ya, tembok semuanya. Nah, tidak ada tamannya sama sekali. Ya, karena perubahan zaman. Tapi tulisan Yuan ya nggak bisa diganti, tetap yang menggunakan kata Yuan juga. Ya, biarpun tidak ada halamannya, tetap kita ngomong Yuan, nggak bisa diganti lagi. Ya, itu adalah kayak kehebatan bahasa Mandarin ya. Ada zaman yang dari dulu, sekarang ya tetap dipakai begitu. Ya, oke. Ini yuan ya, di siseng ya, bacanya yuan karena dia pakai id 2, makanya kita baca yuan. Yuan juga ada e-nya ya, e-nya di sini yang ya, yang di yuan, di siseng. Kemarin juga sudah pecahkan y-nya sendiri artinya mengobatin kata kerja. Ya, kalau yuan adalah keterangan tempat, ini juga mingshi sama xuexiao, yuan keterangan tempat. Ya, xue adalah belajar, dongshi, yu juga dongshi, yu mengobatin xue belajar, dongshi. Hao, 第五, nar sama nali itu sama artinya. Ya, ada yang menggunakan nar, ada nali. Kalau di Beifang itu
sebelah utara, Cungkok bagian utara seperti Beijing apa itu orang utara loh kita ngomong ya, Beifangren kita ngomong gitu ya, orang sebelah utara sering menggunakan kata al ini ya, al juga diucapkan dengan suara nada yang sangat ringan biasanya gitu. Mereka banyak menggunakan itu ya. Nah, dan emang resminya bahasa Mandarin dari sana ya, terpaksa kita juga harus mempelajari yang itu ya, biarpun di Nanfang di bagian selatan jarang menggunakan seperti ini. Nali ini adalah orang selatan ya yang menggunakan kata nali gitu. Nah, tapi kita pelajarin dua-duanya nggak apa-apa ya kan, tambah ilmu kan gitu. Seperti di Taiwan juga menggunakan ya nali. Lalu nanti juga sedikit ya menerangkan mengenai yang di Taiwan ya, kayak Taiwan. Mungkin kalau ada yang mau belajar di Taiwan nanti sekolah di Taiwan, saya agak tahu sedikit-sedikit ya. Nah, sama nali itu artinya di mana ya. Nah, ini di sanseng yang ada ketiga ya. Alnya ada ringan, li-nya juga nada ringan ya. Artinya di mana? Makanya kalau kasih tanda tanya semua, ini berarti kata tanya juga artinya. Ini juga kata tanya artinya. Ya. Iwenji namanya. Iwenji adalah kata tanya dalam bahasa Mandarinnya. Ya. Berarti di sini kamu nggak ada ya. Dan kenal. Ini pelajaran di liuke nggak ada ya kamu di sini. Ada nomor 5, cuman yang nomor 6 juga kamu nggak ada. Ya. Nah, yang mana ini nggak ada. Ya. Lalu saya ajarkan sekalian supaya kamu tahu. Nah, ini juga artinya kata tanya ya, yang mana? Kalau ini di mana? Ini menanyakan terang tempat, ini menanyakan benda yang mana maksudnya gitu. Ya, benda loh ya, benda yang mana, bukan orang yang mana. Kalau orang kan kita menggunakan shui, ya kan udah tahu. Lalu terangkan lagi sekalian di bawahnya ini. Kalau ada kata shina, itu artinya ke mana? Ya, shi itu artinya ke sebenarnya. Nanti bisa artinya pergi, juga bisa artinya ke. Ya. Shinar artinya kemana. Kalau China, nah, Chai kemarin sudah ajarin juga, Chai artinya kata depan kan, kata depan di kan, nah, namanya berarti di mana. Jadi kata tanya di mana dalam bahasa Mandarin adalah China. Kalau kata tanya kemana dalam bahasa Mandarinnya China. Nah, kita sekalian belajar 4 sekarang ya. Nah, di mana? Ini di mananya sama ini hampir sama ya. Ya, ini juga di mana, ini juga China. China ini langsung menanya tempatnya itu di mana. Ya. Kalau Nali, nah ini kadang-kadang nggak tahu tempatnya di mana. Itu. Nanti ya kalau di kalimat bisa ketahuan banget. Ya. Nanti di kalimat bisa ketahuan banget. Ada 2 nanti ini. Ya. Pokok sekarang kamu pelajarin dulu. Yang paling gampang memang belajarnya China sama China. Itu paling gampang. Ya. Nah, kemana sama di mana? Ya, itu. Kalau yang ini nanti yang mana sama di mana yang ini. Nah, nali ini agak seperti konkret, abstrak ya, bukan konkret yang bisa dilihat oleh kasat mata. Gitu. Oke. Sekarang kamu pelajarannya semua yang bisa dilihat oleh kasat mata, gampang ya. Makanya pelajarannya bagus. Kalau udah nanti belajar udah sampai kalimat yang tidak dilihat oleh kasat mata, yang abstrak, itu lebih sulit ya, karena kita harus menggunakan perasaan kita, dirasakan. Karena nggak bisa dilihat kan, dia harus dirasakan. Hao di chi di buku kamu sebenarnya ada le ya, berarti ini agak ini, maka nggak sama ya sama punya kamu. Dan nggak apa-apa ya, harusnya kamu tilio ya, buku kamu tilio yang ada tulisan kai xue ya. Kai xue adalah tahun ajaran baru atau bukaan sekolah juga boleh. Ya, di sini tulis bukaan sekolah. Ya, Kai xue tahun ajaran baru juga boleh. Biasanya kalau tahun ajaran baru adalah seperti bulan Juli atau Agustus itu ya, tahun ajaran baru. Nah, itu namanya kai xue. Ya. Atau bukaan sekolah habis libur, lantas masuk sekolah, itu juga boleh kita ngomong kai xue. Ya. 下一个 di buku kamu 地区 ya, 老师的学第8 ya, le artinya sudah atau telah.
Ya, diperhatikan kata-kata sudah atau telah, kita juga kemarin sudah belajar kan. Lalu kalau kemarin menerangkan le adalah sudah, ya. Sudah sama telah mungkin di bahasa Indonesia kamu juga diajarin udah tahu ya bedanya apa, sudah sama telah. Kalau sudah berarti ya udah sampai di sana titik. Kalau telah biasanya masih ada kelanjutannya. Ya. Sudah tahu ya ini ya, pelajaran bahasa Indonesia ini. 好，下一个怎么会的士这个怎么样写？ ya, nomornya nggak tahu, nggak bisa jadi nomor 1 nih gimana. 教室应该是第9 ya. 教室 adalah kelas, ya. Ini juga, ya. Artinya keterangan tempat, ya. Keterangan tempat, 教室. Nah, kalau 教nya sendiri adalah 动词, ya. 教nya sendiri adalah 动词. 动词 artinya apa? Kata kerja. Ya. Benar, 教 sendiri itu adalah kata kerja, kan mengajarkan 教. Tapi kalau 教室 adalah ruangan kelas, keterangan tempat. Ini seperti tadi laozi cerita yuan sama tadi apa lagi? 学校. Ya, juga sama 教室. Ya, 教第四声是第四声. Jiao dia menjadi kata benda berubah menjadi nada keempat. Tapi kalau dia kata kerja adalah nada pertama. Ya, kemarin laozi juga dengan jari yang shu xing xing, menghitung bintang tuh, ye jiao wo shu xing xing, mengajar saya menghitung bintang. Ya, shi itu artinya ruang emangnya, ya, ruangan. Shi. Ingat-ingat ya. Laozi nggak pecah di sini, nggak tulis jelas ya, shi, karena gampang banget. 好，第十厕所, ya, 厕所 adalah toilet. Ya, jadi kalau 厕所 ini bisa untuk ya, untuk kita buang air kecil atau buang air besar, itu namanya 厕所, toilet. Ya. Tapi kadang-kadang kita nggak ngomong 厕所 ya, karena kalau kita ngomong 厕所 toilet kayaknya orang-orang kadang-kadang, apalagi waktu makan kayaknya kan nggak enak banget ya kita ngomong 厕所. Bisa ngomong 洗手间. 洗手间itu adalah tempat untuk cuci tangan, ngomongnya gitu aja. Ya, nanti kalau ketemu lo ajarin lagi ya. Pokoknya sekarang kamu belajar ini ada 厕所 dulu nggak apa-apa. Ya, 厕所, ini juga keterangan tempat. Ya, keterangan tempat untuk yaitu buang air besar atau buang air kecil. Ya, di sini shi ruang, di sini shuo juga tempat loh ya. Nanti sebutan tempat itu dalam bahasa Mandarin banyak banget. Ya, kemarin lo sudah ngomong kan, chu shuo chi, chu itu juga tempat, shuo itu juga tempat, shi kan kata keterangan tempat kan, chu shuo chi. Ya, ini termasuk chu shuo chi ya, ini juga keterangan tempat. Ya, kata keterangan tempat, 除所指. 好，第10，公园, ya, 公园. Kalau 公园 ini taman, ya. Yuan sendiri juga artinya taman, tapi titik-titik taman apa maksudnya gitu. Ya, berarti taman kalau di Surabaya ngomongnya Taman Bungkul ya paling terkenal gitu. Kalau di Jakarta mungkin Taman Safari gitu ya kan itu. Kalau bahasa Indonesia ngomong Taman Safari, bahasa Indonesia bahasa Mandarin ngomongnya adalah Safari Kongyuan. Ya. Safari Kongyuan gitu. Nah, jadi kata-katanya itu kita ucapkan dulu baru Kongyuannya. Nah, taman kan gitu. Nah, kalau taman bunga kita sebutnya adalah Huayuan. Hua kan bunga kan tadi sudah ngomong kan, Hua bunga, Huayuan. Kalau yuannya ini nada kedua, Tialsheng, ya, yuan. Kalau tadi yuan punya yuan nada keempat, hanya bedanya nadanya aja. Ya, tulisannya sama, pi-nya, cuma shengtiao-nya puyang. Ya. Oke. Nah, ya paham ya ini ya, Kongyuan. Ya, kalau Kongyuan ada taman. Ya. Taman umum sebenarnya. Ya. Kung ini sebenarnya bisa artinya umum. Ya. Kemarin kung kamu belajarnya adalah kakek. Ya. Nanti bisa arti lain juga umum maksudnya, publik maksudnya itu. 好，下一个ada 补充生词.
udah langsung nggak tulis lagi pinginnya, juga udah langsung nggak tulis artinya. Kamu juga langsung udah harus menghafal. Ya, kalau masih belum bisa menghafal, tulis lagi nggak apa-apa di sini ping dan sengtiaunya juga artinya. Ya, pucung shengshi adalah kosakata tambahan. Ya, tambahan apa? Di ini kan juga. Di ada jen. Mungkin di buku kamu nggak ada titiknya ya, loh tambah titiknya supaya kamu tahu. Titiknya ini apa? Adalah kata sifat. Jadi ten ini selalu diikuti oleh kata sifat. Ya. Nah, artinya sungguh kalau ada kata sifatnya. Ya. Ten titik-titik ada sungguh apa itu. Ya. Kita nggak boleh menggunakan kata-kata sangat ya. Seperti ini, centah, tah kan besar. Kata sifat kan tah. Centah, kita nggak boleh ngomong sangat besar. Harus menggunakan bahasa Indonesia juga menggunakan kata sungguh besar. Nanti kata-kata sangat ada lagi dalam bahasa Mandarin. Bahasa Indonesia juga ada kan, ada kata sangat, sungguh, ya, amat, betapa, luar biasa, ya masih banyak lagi juga. Ya, bahasa Indonesia sudah banyak, bahasa Mandarin lebih banyak. Ya, lebih banyak untuk mengungkapkan suatu derajat ya kan, level daripada suatu benda. Nah, ini menggunakan ini. Ya. Nah, belakangnya ada singrungzi. Singrungzi itu adalah kata sifat. Ya, selalu diikuti kata sifat ya. Ya. Ya, artinya sungguh. Hal, di al kausing ya. Kausing. Nah, kalau kausing itu artinya senang. Kalau kuaile artinya gembira. Udah belajar kan kemarin kuaile? Nah, kuaile adalah gembira. Ya. Kalau kausing artinya senang. Jadi agak beda ya. Kausing ini biasanya untuk anak-anak biasanya. Kesenangan anak-anak kalau senang kita ngomong kausing. Dan kausing biasanya durasinya lebih pendek. Ya, bentar aja senangnya. Kalau kuaile ini durasi panjang. Ya, bisa seharian bahkan lebih lama. Ya, kita baru ngomong kuaile. Kalau kausing durasinya makanya sebutannya juga lain. Satunya ngomong senang, satunya ngomong gembira. Ya, senang sama gembira kan juga beda kan dalam bahasa Indonesia. Dari diterangkan kan bahasa Mandarin juga sama. Ya, kausing. Nah, kemarin juga lo sudah ngajarin kan tulisan kau, dia belum. Kayak udah ya. Kau ada tinggi. Ya, tinggi kan kau. Kau ada tinggi. Kalau sing adalah artinya senang memangnya sing ini. Ya, makanya kenapa kau sing? Ya, kan menggunakan kata-kata kau. Kalau anak kecil gembira itu kan dia melompat-lompat jadinya. Senang kan melompat-lompat ini kan. Nah, makanya menggunakan kau jadinya kau sing. Nah, itu cara mengingatnya. Ya, itu cara mengingatnya bahasa Mandarin. Oke, jadi ingat ya tulisan kau sing sama kuai le. Kuai sebenarnya artinya cepat kan, gitu. Le artinya gembira. Nah, tapi kalau kuai le artinya gembira. Hao, pisan Yu Alien, ya. Yu Alien adalah taman kanak-kanak. Ya. Nah, di sini juga menggunakan Yuan kan, Yuan kan taman, nah, maka ini ngomong titik-titik taman kan, nah, ini Yu Al, ya. Yu Alien. Jadi Yu Al itu artinya kanak-kanak. Al kemarin kita sudah belajar kan, al artinya anak kan. Kemarin kita belajar kan, al artinya anak kan. Yu di sini juga artinya anak. Ya. Nah, makanya kalau kamu ngomongin kekanak-kanakan ya diomongin you ini menggunakan kata-kata you itu. Ya. 还是幼稚啊，洗手间ya, 对了洗手间. Ini dia bisa nulisnya ya, 洗手间. Dicat boleh, itu adalah toilet ya. Nah, sorry. Halo? Housing, you are ya. You ini juga berarti anak kekanak-kanaan ya kalau you ini. Ya. Biasanya punya yu ya. Makanya ada sebutan yu yuan juga ada ya. Di sini kamu belajarnya ada yu all yuan. Lebih gampang soal tulisan all-nya. Ya. Kenapa sekarang kok dipilih yang gampang-gampang semua supaya kamu belajarnya gampang. Ya. Gampang menulisnya itu loh. Karena bahasa Mandarin banyak yang dikatakan orang itu ada cara menulisnya yang sulit. Emang bahasa aku juga. Ya, itu.
nulisnya terlalu banyak tulisannya. Gitu. Tapi kelebihannya kita sekarang belajar simplified, ya kan? Kita juga bisa loh baca yang tradisional daripada orang yang belajar tradisional suruh baca simplified. Kadang-kadang mereka nggak bisa malahan. Ya, maka kamu jangan khawatir ya. Kita belajar sekarang ini adalah simplified ya. Nanti mau yang belajar ke Taiwan menggunakan tradisional, jangan takut ya. Kamu bisa membacanya gitu. Biarpun kamu nulisnya kesulitan ya. Tapi ceritanya sebentar lagi tulisan bahasa Mandarin nggak banyak tulis pakai tangan ceritanya, pakai di ini apa seperti di print itu aja ya kan, di HP kita juga kalau WA juga kan tinggal nutul. Ini juga di laptop sama aja, ceritanya gitu sih. Jadi nggak perlu terlalu menulis ya gitu, tapi tidak ya. Kalau kamu belajar sama filosofi tetap harus kamu menulis supaya mengenal tulisan itu ya. Makanya kalau nanti udah kamu banyak mengenal tulisan itu, kalau udah di SMA kamu nggak nulis nggak apa-apa. Iya sama aja. Kalau kamu udah sampai pelajaran di SMA, cara menulis kamu ya udah hebat banget. Ya, nggak nulis emang nggak apa-apa emangnya. Karena udah terlalu banyak menulisnya begitu ya. Halo. Hao, 现在我们先读一读 ya, baca dulu ya, daripada nanti lo menerangkan mengenai 血气质 ini ada grammar ya. Kalau ada kata-kata 血气质 ini pasti pelajaran grammar ya, itu. Dan pelajaran grammar ini nggak ada terlalu apa-apanya gitu ya. Tapi kamu harus sedikit mengerti juga ya, dimengerti aja ya. Jadi jangan dihafal ya grammarnya. Mandarin itu kalau apalagi masih dasar-dasar ini nggak perlu dihafalkan, tapi dimengerti lebih gampang. Ya. Berarti grammarnya seperti bahasa Inggris ya, ada past tense, ada present continuous tense apa gitu kan harus dihafalkan ya. Kalau bahasa Mandarin tidak ya, lebih gampang. Pokok dimengerti aja. Ya. 好，现在我们先看这个课本ya, yang nggak punya 课本 ya, 对不起ya, yang nggak punya buku, sorry ya, jadi kamu nggak bisa baca, itu kamu dengerin aja, tiru kan nggak apa-apa, kamu nggak kelihatan tulisannya ya, tapi tulisannya kebanyakan juga ada di Shengshi ini udaan ya, di Shengshi di kosakata baru ini, cuman susunan kalimatnya kamu yang nggak kelihatan ya. 好，老师先读一读ya, 课目 udah tahu semuanya, ada judul bacaan, lo sudah sering ngomong kemu adalah judul bacaan. Kalau kewen adalah teks bacaan. Ya, 好，kata kemu 是什么？科目就是各个区学校呀，各个区学校。Udah tahu semua ya artinya ke 区学校了, sudah nggak terangkan lagi. Kewen ada bacaan loh, yang ada tulisan kewen, loh, ceritakan lagi, yang ada kuning-kuningnya ini. Nah, di setiap buku ini kalau ada hanzinya pasti harus terangkan artinya apa. Ya, setidaknya kamu harus bisa membaca dan tahu artinya. Nggak bisa nulisnya nggak apa-apa, tapi tahu artinya dan bisa membacanya. Ya, kewen teks bacaan. Mama shi isheng. Tirukan semua yuk. Ya mute nggak apa-apa. Lain kali kalau udah ini lo buka ya suaranya ya semua, lo tunjuk siapa suruh baca gitu. Sekarang nggak dulu ya, kok kamu ikutin dulu. Halo, 各个区学校，妈妈是医生，妈妈是医生。早上他去医院，早上他去医院。我去学校，我去学校。弟弟和妹妹，弟弟妹妹去幼儿园。弟弟妹妹去幼儿园。幼儿园。
ke China, ke China, 他是学生，他是学生，他也去学校，他也去学校。Bacaan ta ya, coba perhatikan ya, ta tiseng ya, dan ini juga suara berat ada anginnya ya, menyembur. Jadi ta, biarpun dia nada pertama, tapi kita baca ta. Seperti kata-kata qu juga sama ya, qu juga ada anginnya. Qu, ke qu, xue xiao. Di sini mungkin ada yang mau nanya tulisan Yu Al Yuan mengenai Pi-nya itu Yu Al Yuan ya. Emang loh sebelum pernah menerangkan mengenai Pi-ing kalau seperti Yu Al Yuan itu antara Yu sama Al kenapa dikasih tanda koma ya? Karena itu ada dua huruf hidup emangnya. Jadi kalau dua huruf hidup ya dalam bahasa Mandarin harus kasih tanda koma. Ya. Ini enggak terlalu ya. Jadi biarpun kamu nanti ujian HSK pun mungkin yang satu atau dua yang ada keluar nih ya. Itu pun jarang juga keluar ya itu. Jadi makanya harus nggak tekankan. Pelajaran yang penting-penting yang harus ditekankan. Ini kamu hanya sekedar mengerti aja atau tahu nggak apa-apa. Karena ada dua huruf hidup. Huruf hidupnya apa di sana? Yo. U kan di sana. Yo. U sama A-nya huruf E-nya itu. Itu aja. Itu pasti harus ada tanda komanya. Nggak seberapa banyak kok dalam bahasa Mandarin, tapi ada juga. Itu. Ya. Dan nggak terlalu untuk dikeluarkan di dalam HSK. Ya. Biarpun kadang keluar hanya di jilid 1 dan 2. Nah, mungkin jilid 1 dan 2 kamu juga nggak ini ya, nggak dipakai ya. Nanti kalau jilid 4 yang bisa dipakai. Halo? Sekian mana ya. Waktunya udah habis. Coba kamu pelajari nanti kalau udah kirim PDF ya ini, lalu minta tolong semuanya ya. Kalau udah dikasih PDF itu dibuka, dipelajarin gitu. Ya, dibaca-baca. Kalau nggak ada yang ngerti, ya kan, waktu pelajaran pertama kali masuk, kamu tulis di chat semuanya. Kamu mau nanya apa? Gitu. Jadi langsung buka, lalu jawab. Gitu. Yang nggak ngerti, ya, yang mengenai pelajaran yang di sini PDF ini, gitu. Ya, seperti nanti Xue Ji ini adalah grammar kan lo sudah ngomong, cuma sedikit kok grammarnya cuma I Alsan yang nanti lo sudah terangkan, cuma ada 3 ini aja. 可能地上这个也是不是陈老师去教室也不去呀。Ya ini grammarnya. Ya, grammarnya ini juga lo sudah pernah menerangkan kemarin. Ya, kamu juga udah pernah banyak latihan, tapi hanya kata-katanya aja yang lain. Ya, kemarin lo sudah ngomongkan, kamu gunakan semua yang sudah lo ajarin, itu kata-katanya dulu. Nanti lain kali hanya tinggal mengganti kata-katanya aja untuk membaca kalimat ini yang grammarnya ya sekarang ini, IVA-nya ini ya, IVA-nya ini sekarang. Jadi kamu udah bisa semuanya. Kalau kemarin yang mengikutin, mungkin ada tambahan seperti nahal, cunahal, nah lo sebarkan di sini. Ya kemarin kan belum ada. Nah kamu coba kamu baca-baca, nanti kalau 下个星期 ya, 下个星期2我们再见, nah, ketemu lagi Selasa depan kamu tulis di chat kalau mau ada yang mau tanya. Ya. Nah, yuetu di sini yuetu adalah sama shutu bersama ya, nanti minggu depan harus terangkan. Yuetu apa ya ini? 开学了 ini ya. Di sini 开学了. Ya, yuetu 开学了 ini coba dipelajarin juga, dihafalkan nggak apa-apa. Supaya apa? Ada kamu bagus ya. Nah,
Nanti kalau udah pas, kalau sudah langsung ngomong harus baca, ya. Langsung nggak hanya waktu pelajarannya aja loh, langsung bisa nanya kamu yang di pelajaran yang seperti ini. Anda, 我们已经第6课，老师可以问你们第2课的儿歌、第3课的儿歌，或者第5课的阅读，itu. Langsung masih suruh kamu baca lagi. Bukan kata yang udah berlalu, udah nggak diajarkan lagi, nggak diulang, tidak, ya diulang lagi. Jadi belajar bahasa Mandarin bukan hanya pelajarin sekarang, udah ditaruh, udah nggak dipakai lagi, tidak. Jadi dia dipakai terus menerus. Justru sekarang kamu belajar dari awal, ya kan, itu kuasain semua kosakata ini. Nanti di kemudian hari kamu nggak belajar, terulang lagi kosakata ini kamu udah kuasain, dan nggak usah mengulangi lagi. Itu. Jadi nggak kesulitan. Ya, apalagi di tulisan shengshi-nya itu. Nah, seperti kalau ada di olke, ada di yuetu, ini hanya kamu baca aja, supaya kamu familiar aja. Pernah mendengarkan kata-kata ini, biarpun tidak bisa menulisnya. Tapi aku udah pernah lihat nulis tulisannya. Aku pernah membacanya. Aku tahu artinya. Nah, itu. Ya, itu yang di yuetu atau di olke. Emang di yuetu atau olke kan banyak kan kata-kata baru. Seperti ini juga ada kata-kata ini wan shi qi tuo nan, apa ini ya. Ini pasti juga harus kamu pelajarin ya. Ini soalnya gampang banget ya, dan sering diucapkan orang. Kecuali kalau yang jarang diucapkan orang, itu mungkin kamu nanti waktu di SMP atau SMA ya, harus belajar itu juga. Itu yang agak jarang dipakai orang. Oke, 好，同学们还有问题吗？清楚了吗？如果没有问题，我们的韩语课到此结束了。如果你们有问题，赶快ya, cepat-cepat ya ditulis di mana? Di ini chatroom ya. Liu Yan Pan, ya, ngomong Liu Yan Pan itu bahasa Mandarinnya. Ya, di ruang chat ini. Ruang ngobrol kalau bahasa Indonesianya ngomongnya ya. Kamu cepat-cepat tulis di sana, nanti lo bisa tahu, bisa baca. Ya. 好，班长，我们的韩语课到此结束了，时间也将近到了呀。班长不在吗？老师。好，如果谢谢老师，老师再见。好，谢谢同学们，大家晚上好，谢谢，再见。听着了，你们的声音好可爱啊！好，谢谢，再见。在留言帮你们写了呀，看见，谢谢老师，谢谢老师。好，同学们也是谢谢你啊，谢谢你们。好，班长可以离开老师了吗？再见，下个星期对，好棒了ya, udah bisa nulis semua ya. Ya. 好，谢谢，再见，谢谢老师。谢谢老师，老师再见。非常感谢再见。